Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang materi kita yang berjudul Hukum Islam Kontemporer, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Wardah Nabila Syah, sebagai pembicara pertama sekaligus moderator, dan kedua teman saya yaitu Anna Hilmatul Hilmiah sebagai pembicara kedua, dan Siti Ria Larasati sebagai pembicara ketiga. Baik, langsung saja kita akan membahas seputar hukum Islam kontemporer. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama hukum Islam kontemporer, yang kedua hukum negara, yang ketiga kedudukan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia, yang keempat objek kajian hukum Islam kontemporer, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja kita akan membahas apa sih pengertian dari hukum Islam kontemporer itu. Nah, pengertian hukum Islam adalah syariat atau aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk para umat Islam yang dibawa oleh seorang Nabi SAW. Hukum atau aturan tersebut berkaitan dengan suatu akidah ataupun hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan umat Islam tersebut. Sedangkan kontemporer yaitu berarti waktu atau pada masa kini. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Islam kontemporer adalah suatu hukum Islam yang berkembang di masa modern hingga saat ini dan bersifat kontinu. Jadi hukum Islam kontemporer itu sifatnya adalah kontinu atau berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman yang saat ini semakin banyak sekali pembaharuan. Dan hukum Islam kontemporer tentunya sangat dibutuhkan umat Islam karena pada dasarnya hukum Islam kontemporer membantu umat Islam untuk selalu merasa tentram, nyaman, damai, dan sejahtera. Hukum Islam kontemporer juga selalu mengutamakan kemaslahatan umat yang menyelesaikan semua problematika atau permasalahan yang terjadi pada masa kini. Dan seiring dengan berjalannya waktu, tentunya permasalahan tersebut semakin berkembang dan berbeda dengan permasalahan zaman-zaman sebelumnya atau pada masa dahulu. Dan permasalahan atau problematika hukum Islam kontemporer dapat dilihat dalam segi tatanan sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Contohnya saja problematika baru yang terjadi di masyarakat Islam yaitu hukum perempuan menjadi seorang pemimpin, hukum bayi tabung, hukum jual beli menggunakan mesin robot, hukum jual beli online, dan lain sebagainya. Banyak sekali problematika hukum Islam yang terjadi pada masa kini. Nah, tentu saja permasalahan tersebut membutuhkan solusi berdasarkan pada nilai-nilai agama, dan permasalahan tersebut juga semata-mata tidak hanya diputuskan oleh satu orang pihak atau secara langsung, melainkan melalui ijtihad para ulama. Jadi apabila ada suatu permasalahan dari umat Islam, maka para ulama berijtihad sehingga menghasilkan suatu hasil ijtihad atau fatwa-fatwa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis kita tentunya. Dan ijtihad tersebutlah yang membawa perubahan di dalam masyarakat. Dan beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya problematika hukum Islam kontemporer yaitu diantaranya yang pertama, dari adanya arus modernisasi yang terjadi di sebagian besar negara yang mayoritasnya adalah beragama Islam dan membawa perubahan di dalam tatanan politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut seakan-akan menjauhkan umat Islam dari segi agama. Dan yang kedua yaitu munculnya keadaan baru di kalangan cendekiawan muslim yang menggugat kemapanan sistem hukum barat di negara yang mayoritasnya yaitu beragama Islam. Dengan kata lain, bagaimana mungkin umat Islam menggunakan sistem negara asing? Dan maka dari itu, dengan adanya hukum Islam kontemporer akan membantu umat Islam untuk mengetahui apa saja sih nilai hukum Islam yang terjadi di masa kini dan menjawab semua problematika umat Islam sesuai dengan tujuan hukum Islam kontemporer sendiri, yaitu supaya umat muslim hidup dengan damai, tentram, bahagia, sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT. Baik, itu saja yang saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Anna Hilmatul Hilmiah. Perkenalkan, nama saya Anna Hilmatul Hilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Perumusan
sistem hukum di Indonesia. Kita tahu bahwa sistem hukum yang mewarnai hukum nasional kita selama ini pada dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 pilar subsistem hukum, yaitu sistem hukum barat, hukum adat, dan sistem hukum Islam, yang masing-masing menjadi subsistem hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang selama 350 tahun menjajah Indonesia. Penjajahan tersebut sangat berpengaruh pada sistem hukum nasional kita. Sementara sistem hukum adat bersendikan atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, dan untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian sistem hukum Islam, yang merupakan sistem hukum yang bersumber pada kitab suci Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan hadis atau sunnahnya, serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya. Dari ketiga sistem hukum di atas, secara objektif dapat kita nilai bahwa hukum Islamlah yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam, karena di sini hukum barat atau kolonial sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, hukum adat juga tidak memperlihatkan sumbangsih yang besar bagi pembangunan hukum nasional, sehingga harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsih hukum Islam. Yang kedua, lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan hukum Islam sebagai asas undang-undang. Beberapa perihal di Indonesia seperti pernikahan, pewakafan tanah, penyelenggaraan ibadah haji, dan lain sebagainya. Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat luas dalam perkembangan hukum nasional kita. Pembentukan hukum Islam sebagai hukum nasional memiliki pertimbangan sebagai berikut. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan akan memberikan pertimbangan penting untuk kepentingan mereka. Kita tahu jumlah penduduk Indonesia yang mencapai kurang lebih 90% beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya, kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktivitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan hukum Islam, seperti pembagian zakat, waris. Yang ketiga, dalam kemauan politik pemerintahanlah yang menentukan. Dilihat dari realitas politik dan legislatif di Indonesia, nampaknya semakin banyak hukum Islam yang semakin layak dipertimbangkan, seperti tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Keberadaan hukum Islam semakin memperkuat hukum Islam itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa kontribusi hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, undang-undang pengelolaan zakat, wakaf, kompilasi hukum Islam, undang-undang tentang pemerintahan Aceh, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui kontribusi hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia, ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam mengalami perkembangan yang sangat besar. Dalam perkembangannya, hukum Islam memiliki banyak peluang legislasi diberlakukan di Indonesia. Saat ini telah muncul perkembangan positif penerimaan publik serta legislatif yang melanggar kehendak hukum dan perundang-undangan. Baik, pembahasan yang selanjutnya mengenai hukum Islam kontemporer, yaitu objek kajian hukum Islam. Nah, kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum keluarga. Contohnya pembagian harta waris, akad nikah, hamil, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aspek ekonomi, contohnya masalah sistem bank, perpajakan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aspek pidana, contohnya hukum kisos, potong tangan, hukum Islam, dan sistem hukum nasional, dan lain-lain.
Yang keempat yaitu aspek kewanitaan atau gender. Contohnya yaitu masalah pakaian wanita muslimah, masalah wanita karir, kepentingan wanita, dan sebagainya. Yang kelima yaitu aspek medis, contohnya pencangkokan organ tubuh, lalu inseminasi buatan atau bayi tabung, dan masih banyak lagi. Aspek yang keenam yaitu aspek teknologi, contohnya seruan azan menggunakan kaset, memberi salam dengan membunyikan bel, dan masih banyak lagi. Aspek yang ketujuh yaitu aspek politik, contohnya loyalitas kepada penguasa, wanita sebagai kepala negara atau presiden, dan sebagainya. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek ibadah, seperti tabungan haji, ibadah kurban diganti dengan uang, dan contoh yang lainnya. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu contoh dari pembahasan hukum Islam kontemporer itu sendiri. Di sini kita mengambil dari aspek medis. Dari aspek medis yaitu inseminasi buatan dan bayi tabung pada hewan dan manusia menurut Islam. Nah, kata inseminasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu insemination, yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan secara alamiah atau secara hubungan seksual atau bersenggama. Nah, menurut dokter Arab, kata inseminasi itu berasal atau istilahnya adalah atalqih, dari fi'il talqoha yutalqihu talqihan, yang artinya mengawinkan atau membuah atau memadukan. Nah, inseminasi itu terbagi menjadi dua, yaitu inseminasi alami yang merupakan pembuahan atau penghamilan secara alami atau melakukan hubungan tubuh atau secara seksual seperti itu, yang terjadi antara dua makhluk. Sedangkan inseminasi buatan adalah pembuahan buatan, atau lebih tepatnya pembuahan yang terjadi tanpa adanya hubungan tubuh baik itu hewan maupun manusia. Nah, dari kata tersebut kita bahas yang pertama yaitu inseminasi buatan pada hewan. Inseminasi buatan pada hewan ini dan mempunyai dasar hukum. Yang pertama yaitu dasar qiyas atau analogi. Nah, kisahnya pada zaman Nabi dahulu telah terjadi pembuahan buatan, tetapi bukan terhadap hewannya langsung, tetapi terhadap tumbuhan, yaitu pohon kurma. Nah, pohon kurma tersebut tidak menghasilkan buah yang banyak dan tidak menghasilkan pula buah yang bagus. Lalu disarankanlah untuk melakukan inseminasi buatan atau pembuahan buatan agar buah yang dihasilkan menjadi banyak dan menjadi bagus. Nah, masalah ini diadukan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah membolehkan pembuahan buatan tersebut. Nah, dasar hukum yang kedua yaitu kaidah hukum fikih Islam yang berbunyi al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadullu ad-dalil ala tahrimiha. Yang artinya pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang konkret melarangnya. Jadi berdasarkan kaidah hukum fikih Islam ini, jika belum dijumpai ayat Al-Quran atau hadis yang melarang tentang sesuatu perbuatan, maka perbuatan itu boleh dilakukan. Jadi seperti halnya inseminasi buatan ini, karena di dalam Al-Quran dan dalam hadis belum ada ayat atau hadis yang melarang tentang inseminasi buatan ini, maka pembuahan buatan atau inseminasi buatan ini boleh hukumnya. Ini terjadi pada hewan. Selanjutnya yaitu inseminasi buatan pada manusia. Masalah ini belum terdapat atau belum muncul pada zaman-zaman imam mazhab dahulu, dan tidak diperoleh fatwa hukum yang kuat yang menjelaskan tentang inseminasi buatan ini. Jadi dalam pandangan Islam, apabila bayi tabung atau inseminasi buatan ini dilakukan dan diambil dari sel sperma dan atau sel ovum dari sebuah pasangan itu sendiri, dan tidak ditransfer ke wanita lain atau ke istri yang lain, dan tidak diambil dari sel sperma dan sel ovum itu tidak diambil dari orang lain atau donor, lalu disuntikkan dengan cara disuntikkan ke vagina atau uterus si istri, atau dengan cara melakukan pembuahan di luar rahim si istri, dengan kondisi di mana suami istri tersebut benar-benar membutuhkan cara ini, karena dengan cara pembuahan alami sang suami dan sang istri ini
tidak mendapatkan keturunan, maka Islam membenarkan atau membolehkan inseminasi buatan tersebut dengan tata cara seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, dasar hukumnya yaitu sesuai dengan kaidah hukum fikih Islam yang berbunyi al-hajjah tanzilu manzalah ad-darurah wad-darurah tabihu al-mahdhurat, yang artinya hajat atau sesuatu yang diperlukan seperti dalam keadaan terpaksa, dan keadaan terpaksa atau darurat itu membolehkan melakukan hal-hal terlarang. Dan sebaliknya, jika keadaan atau jika inseminasi buatan atau bayi tabung tersebut dilakukan dengan bantuan donor sperma atau donor sel ovum, maka dalam Islam diharamkan dan dihukumi sama dengan zina. Dengan dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 70 dan juga terdapat dalam hadis Nabi yang artinya tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau vagina istri orang lain. Dan untuk hasil atau anak dari bayi tabung yang menggunakan donor sel sperma atau donor sel ovum, menurut hukum Islam, anak tersebut statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau anak hasil perzinahan. Ya, sekian dari saya, dan kesimpulan dari makalah kami yaitu yang membahas tentang hukum Islam kontemporer adalah hukum Islam kontemporer adalah suatu hukum Islam yang berkembang di masa modern, yaitu abad 19 Masehi hingga saat ini, dan bersifat kontinu atau berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman yang saat ini semakin banyak pembaharuan dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kajian-kajian hukum Islam kontemporer terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek hukum keluarga, ekonomi, pidana, kewanitaan atau gender, medis, teknologi, politik, dan aspek ibadah. Lalu salah satu contoh yang kami ambil dan kami cantumkan dalam makalah kami yaitu hukum inseminasi buatan atau bayi tabung pada hewan dan manusia. Nah, hukum inseminasi buatan pada hewan boleh didasarkan pada hukum qiyas atau analogi dan kaidah fikih Islam. Sedangkan hukum inseminasi buatan atau bayi tabung pada manusia dapat dihukumi boleh dan juga dapat dihukumi haram atau tidak boleh seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kaidah hukum fikih Islam yang berikut ini adalah hukum inseminasi buatan yang dibolehkan untuk manusia. Al-hajjah tanzila al-manzala ad-darurah wa darurah tabihu al-mahdhurat. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.